Jenius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 861-865. Kata-kata itu membuat wajah Rong Tianlin semakin muram. Bagi keluarga besar seperti keluarga Rong, reputasi keluarga seringkali dianggap sebagai yang pertama, dan Rong Changsheng adalah orang yang sangat memperhatikan reputasi King. Jika tidak, ketika Rong Xinlian melarikan diri dari pernikahannya, dia tidak akan membiarkan Rong Changsheng menyimpan dendam. Sekarang, dia bisa menghukum putrinya sendiri seperti itu. Bisa dibayangkan kelakuan Rong Tianlin saat ini akan diwariskan, dan keluarga Rong akan langsung menjadi bahan tertawaan semua orang. Pada saat itu, meskipun Rong Tianlin adalah cucu kesayangan Rong Panjang Umur tidak akan berhati lembut dan akan dihukum berat. Klik. Rong Tianlin mengepalkan tangan kirinya dan wajahnya garang. Dia mengertakkan gigi dan berteriak, "Jangan menakutiku dengan ini. Aku tidak akan tertipu. Aku perintahkan kamu keluar dari sini, atau aku akan membunuhnya." Dalam hitungan ketiga. Don tidak dihitung, kamu tidak punya kesempatan untuk berjuang. Jericho Lee menarik ujung mulutnya dan melambaikan tangannya. Jejak energi nyata, setipis rambut, meledak seperti anak panah tajam, langsung menembus leher Rong Tianlin. Tubuh Rong Tianlin bergetar hebat. Tubuhnya seperti membeku dan dia tidak bisa bergerak lagi. Ruan Qingqing menjerit dan segera melarikan diri. Brengsek, apa yang telah kamu lakukan padaku? Tubuh Rong Tianlin membeku di tempat, tidak bergerak, Sandera juga melarikan diri, membuatnya marah. Jericho Lee berkata sambil tersenyum, apakah kamu lupa bahwa saya seorang dokter? Sangat mudah bagi saya untuk mengontrol titik akupuntur tubuh manusia. Singkatnya, dia menyegel titik akupuntur Rong Tianlin. Ini bukan penekanan titik akupuntur biasa. Rong Tianlin, seorang pejuang dengan kekuatan yang kuat, tidak dapat terjebak oleh penekanan titik akupuntur biasa. Dia dapat menerobos belenggu titik akupuntur dan melepaskan titik akupuntur selama dia dapat dengan mudah mengoperasikan ki asli. Jericho Lee bukanlah penekan titik akupuntur biasa kali ini. Dia mengontrol titik akupuntur dengan ki asli. Dengan cara ini, bahkan jika Rong Tianlin ingin menyelesaikan titik akupuntur, dia harus menyelesaikan jejak ki asli tersebut terlebih dahulu. Jika dia tidak memecahkan titik akupuntur, dia tidak akan pernah bisa menyelesaikannya. Tentu saja, kekuatan Rong Tianlin tidak lemah, dan tidak mungkin mengikatnya secara permanen dengan jejak ki. Selama dia menjalankan Zenki Jexue, hanya perlu beberapa menit untuk melarutkan sutra Zenki itu, tetapi beberapa menit sudah cukup bagi Jericho Lee untuk mengendalikannya. Kamu Rong Tianlin sangat marah. Dia ingin membelah matanya dan membuka matanya. Dia ingin mengupas dan menelan orang hidup-hidup, tapi dia tidak bisa bergerak. Dia harus lebih tenang. Papa. Jericho Lee mengangkat tangannya, bertepuk tangan beberapa kali, dan berteriak dengan suara dingin, masuk. Begitu suara itu turun, beberapa pengawal berjas dan bersepatu bergegas masuk dari luar kamar pribadi. Mereka memanggil Jericho Lee dengan hormat, Li Shao. Dia masih menyegel titik akupunturnya. Dia diikat dengan tali yang aku minta kamu temukan sebelumnya. Perintah Jericho Lee. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, beberapa pengawal mengeluarkan tali ungu hitam dan berjalan mendekat. Rong Tianlin marah, terkejut dan marah. Sayangnya, dia tidak bisa bergerak karena sedang dinyalakan. Dia hanya bisa melihat beberapa orang mengikat dirinya sendiri. Namun, dia tidak akan menunggu untuk mati. Dia segera memutar ki asli untuk membubarkan ki asli di titik akupuntur. 5 menit kemudian, di bawah aliran ki aslinya, ki asli langsung tersebar. Dia segera merasa bahwa dia bisa bergerak, maka dia langsung meronta, namun terkejut saat mengetahui talinya begitu kuat sehingga dia tidak bisa melepaskannya. Nah, menurutmu aku akan terjebak seperti ini? Mimpi Rong Tianlin meremehkan untuk bersenandung, dan segera memutar ki. Anehnya, tubuhnya terpelintir, seolah-olah telah menjadi ular yang fleksibel. Dia pikir dia bisa melarikan diri dengan cara ini, tetapi saat berikutnya dia sangat ketakutan saat mengetahui bahwa tidak peduli bagaimana tubuhnya terpelintir, dia tidak dapat melepaskan talinya. Apalagi persendian tubuhnya menyusut, tali di bagian itu langsung mengencang, dan mengikatnya dengan kuat. Bagaimana mungkin? Rong Tianlin sangat ketakutan. Pada saat ini, suara Jericho Lee mulai terdengar sambil tersenyum, jangan bersusah payah. Apa menurutmu aku tidak tahu kalau ada banyak cara untuk melarikan diri? Tali ini ditenun dengan anggrek langit ungu. Anggrek langit ungu punya properti yang secara alami mengikat seni bela diri di bawah guru surgawi. Seni bela diri apapun yang terikat olehnya tidak dapat lepas. Saya menyarankan Anda untuk jujur.
Semakin banyak Anda berjuang, semakin erat ikatannya. Akhirnya, Anda akan terikat pada kematian. Sepatah kata, biarkan Rong Tianlin mendinginkan hati dari ujung kepala hingga ujung kaki. Tidak. Tidak mungkin. Saya tidak percaya. Anda pasti berbohong kepada saya. Rong Tianlin meraung liar dan berjuang sampai mati. Namun, seperti yang diingatkan Jericho Lee, semakin dia meronta, dia semakin merasakan semakin erat tali yang terikat di tubuhnya. Rong Tianlin jatuh ke dalam gua es dan benar-benar putus asa. Dia berteriak histeris pada Jericho Lee, "Lepaskan aku. Kamu bajingan, lepaskan aku. Siapa kamu? Kamu tidak mungkin anak orang itu." Jericho Lee memutar matanya dan tidak mau menjelaskan padanya. Semakin bodoh musuhnya. Saat ini, Fu Bai masuk. Ketika dia melihat Rong Tianlin diikat di tanah, dia bertanya-tanya, "Apakah kamu benar-benar sukses?" Jericho Lee memandangnya, "Saya tidak suka kegagalan." Dia menoleh ke beberapa pengawal dan berkata, "Sesuai dengan persyaratan saya sebelumnya, kunci orang dan awasi mereka. Jika dia diselamatkan, saya akan mengambil nyawamu." Beberapa pengawal hati satu Lin, segera menerima perintah, "Ya. Li Sao, kami akan melakukan yang terbaik." Mereka tidak punya nyali untuk mengacaukan segalanya. Jika mereka mengacaukan segalanya, mereka akan kehilangan akal. Kemudian, beberapa pengawal menutup mulut Rong Tianlin dan mengantarnya menjauh dari jalan rahasia klub. Kamar pribadi tiba-tiba menjadi sunyi. Jericho Lee memandang ke arah Ruan Qingqing yang terdiam dan berkata, "Semua sudah selesai. Kamu bisa pergi sekarang. Ingat apa yang terjadi hari ini dan jangan beritahu siapapun." Jika dia membocorkan hal semacam ini, keluarga Ruan akan membalas dendam dari keluarga Rong. Dengan kekuatan keluarga Ruan, balas dendam pada keluarga Sangrong benar-benar sebuah bencana. Ruan Qingqing menatap Jericho Lee dengan tatapan rumit dan berbalik untuk pergi. Nah, para sandera telah tiba. Langkah selanjutnya adalah memberikan ultimatum kepada keluarga Rong untuk bertukar sandera. Pertandingan hari ini, meski ada sedikit gelombang di tengahnya, tetap saja mengejutkan. Jericho Lee berhasil menangkap Rong Tianlin. Dengan sandera seperti itu, tidak ada masalah untuk menukar Rong Xinlian. Fu Bai menatapnya dalam-dalam. "Kamu ingin menjadi musuh seluruh keluarga Rong. Apakah kamu tidak takut mereka merobek tiket?" "Merobek tiketnya?" Jericho Lee mencibir, "Mereka harus memiliki keberanian, kecuali mereka tidak ingin Rong Tianlin menjadi begitu jenius. Jarang ada talenta biasa-biasa saja yang berkeliaran di mana-mana. Jika ada yang hilang, itu akan sangat menyakitkan. Terutama jika seseorang adalah talenta muda yang memiliki bakat luar biasa dalam seni bela diri dan berharap menjadi penguasa surga, tidak mungkin untuk meninggalkannya sesuka hati." Bab 862. Alasan Jericho Lee ingin menggunakan Rong Tianlin sebagai sandera adalah karena Rong Tianlin memiliki posisi penting dalam keluarga Rong. Dia bukan hanya tuan muda keluarga Rong, tapi juga jenius seni bela diri. Bahkan jika itu adalah keluarga besar seperti keluarga Rong, kejeniusan tidak akan muncul begitu saja. Jenius disebut jenius karena jarang terjadi. Jika bisa dilihat di mana-mana, tidak heran kalau ia tersebar di mana-mana seperti sawi putih. Keluarga Rong tidak bisa dengan mudah meninggalkan Rong Tianlin. Lagi pula, di mana mereka bisa mendapatkan penggantinya? Itu benar, mode mengangguk, yang dia setujui. Ada begitu banyak keluarga kaya di ibu kota, dan anak-anak muda bahkan lebih berbakat. Hanya ada sedikit dari mereka, terutama Rong Tianlin, yang merupakan salah satu dari 4 orang paling berprestasi di ibu kota. Untuk keluarga mana, harus menjadi bayi yang sama, bagaimana bisa mudah menyerah? Selama ada janji pribadi sebagai gantinya, Rong Changsheng tidak bisa tidak setuju. Tapi, Fu Bai mengerutkan kening lagi, "Kamu dan keluarga Rong sangat kaku. Sulit untuk menjamin bahwa setelah pertukaran sandera, keluarga Rong akan menetap bersamamu. Sepertinya kamu punya alasan untuk menyelesaikan rekening setelah musim gugur. Kalau begitu mereka harus memiliki kemampuan ini." Jericho Lee tidak setuju, untuk bermusuhan dengan Tuan Alami. "Bukannya aku meremehkan orang tua itu. Dengan kekuatannya, aku bisa membunuhnya dengan satu tangan. Dia adalah akan membawa seluruh keluarga Rong untuk dimakamkan bersamanya. Saya sangat senang melihatnya berhasil. Saya hanya peduli pada keselamatan ibu saya dan kehidupan orang lain. Apa yang harus saya lakukan dengan itu?" Keluarga Rong berbuat terhadap Li Wenyan dan Rong Xinlian pada tahun-tahun itu, dia tidak secara langsung menghancurkan keluarga Rong, jadi dia sangat terkendali. Tentu saja, dia tidak akan benar-benar membunuh keluarga Rong. Bagaimanapun juga, Rong Xinlian juga merupakan keluarga Rong. Dia berbuat terlalu banyak, tapi akan melibatkan Rong Xinlian, biarkan dia dikritik. Tapi bukan berarti dia tidak akan melakukan apapun pada keluarga Rong.
Dia punya banyak cara untuk membuat keluarga Rong membayar harganya. Mendengar perkataan Jericho Lee, Fu Bai menggigil. Dia merasakan semangat membunuh yang kuat dari kata-katanya. Meskipun Jericho Lee menahan diri dengan baik, tetap saja terasa dingin. Fu Bai menghela nafas dalam hatinya, memprovokasi Jericho Lee, seorang pembunuh. Keluarga Rong telah dibunuh selama 8 generasi. Ngomong-ngomong, aku sudah mendengar beberapa rumor. Akhir-akhir ini, ada beberapa tindakan abnormal di keluarga Rong. Kata Fu Bai tiba-tiba. Tindakan apa? Tampaknya karena kematian Gai Jiuyu, peringkat keluarga Gai turun. Beberapa orang memperkirakan bahwa keluarga Gai mungkin berada di urutan terbawah dalam keluarga Tian Zihao, sehingga keluarga ambisius lainnya mulai kehilangan kendali. Fu Bai Senseng menjelaskan, meski sangat sederhana, bahaya dan gelombangnya bisa dibayangkan. Jericho Lee berkata sambil berpikir, oh. Tampaknya keluarga Rong ingin mengambil kesempatan untuk mencapai puncak keluarga Tian Zihao. Tetapi apakah mereka memiliki kemampuan? Saya ingat bahwa dalam daftar guru surgawi, Rong Changsheng hanya ada selusin. Jauh lebih sedikit dari Situ Manlong dan lainnya. Saya benar-benar tidak tahu di mana Rong Changsheng memiliki keberanian dan keberanian untuk menempati posisi pertama dalam keluarga Tian Zihao. Fu Bai juga tidak bisa memahaminya, sejujurnya, saya tidak begitu mengerti. Biasanya, kekuatan kemakmuran tidak akan stabil bahkan jika itu benar-benar menjadikan keluarga Rong nomor 1 di keluarga Tian Zihao. Ada beberapa yang lebih kuat darinya. Situ Manlong dan Hu Jin sama-sama berada di atas kepalanya dan dapat menjatuhkannya kapan saja. Meskipun peringkat keluarga Tian Zihao tidak sepenuhnya didasarkan pada kekuatan prajurit, ada faktor lain yang bisa dijadikan referensi, tetapi faktor lainnya tidak terlalu besar. Jika Rong Changsheng berani membuat rencana seperti ini, dia harus punya kekuatannya sendiri. Menurut pemahaman saya tentang dia bukan tipe orang yang berani tapi tidak banyak akal. Dalam hal ini, Jericho Lee tidak setuju, belum tentu. Jika dia benar-benar berani dan banyak akal, akankah dia melakukan apa yang dia lakukan 20 tahun yang lalu? Fu Bai Lengleng membuka mulut, awalnya ingin menjelaskan, tetapi kata-kata yang diucapkannya mulut masih belum mengatakan ekspor, kamu menghela nafas. Terlihat Jericho Lee cukup kesal dengan kejadian 20 tahun lalu. Hal ini tidak mengherankan, atas kata-kata Fu Bai, saya khawatir keluarga Rong sudah putus asa untuk membalas dendam. Hanya bisa dikatakan bahwa Rong Changsheng membuat keputusan bodoh, dia salah sejak awal. Mata Jericho Lee sedikit terpaku, dan matanya dingin. Dia bergumam, jika kamu tidak salah, lelaki tua itu kemungkinan besar akan mengalami terobosan kekuatan dalam waktu dekat. Pada saat yang sama, dia akan memperluas kekuatan keluarga secara keseluruhan. Jika tidak, mustahil untuk memimpin keluarganya. Ke puncak keluarga Tian Zihao hanya dengan meneriakinya. Fu Bai berpikir sejenak dan mengangguk, itu masuk akal. Tetapi jika itu masalahnya, apakah dia akan lebih kuat dari Situ Manlong? Kekuatan Situ Manlong jauh lebih kuat daripada Rong Changsheng. Bagaimana Rong Changsheng bisa meningkatkan kekuatannya dalam waktu sesingkat itu? Setelah mencapai ranah guru surgawi, cukup sulit untuk meningkatkan kekuatan di setiap langkah. Aku tidak tahu, Jericho Lee menggelengkan kepalanya, tetapi bahkan jika kekuatannya ditingkatkan, bagaimana? Aku bahkan bisa membunuh Gai Jiuyu. Bagaimana dengan Situ Manlong? Apalagi dia. Fu Bai adalah salah satunya, Zeng, segera kalah tersenyumlah, benar, sempoanya, aku takut dikalahkan. Dia hampir lupa bahwa Jericho Lee menduduki peringkat pertama dalam daftar guru surgawi. Bahkan Tianji Sengzi, penerus takdir gerbang Tianji, lebih rendah darinya. Meski kekuatan Rong Changsheng lebih kuat dari Si Manlong, tidak bisa dibandingkan dengan Gai Jiuyu, apalagi Jericho Lee. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Memberitahu keluarga Rong secara langsung dan meminta mereka bertukar sandera. Fok Putih berbalik bertanya. Tidak. Jericho Lee menggelengkan kepalanya dan memveto, langsung mengajukan permintaan pertukaran sandera. Jika terlalu banyak dipublikasikan, kemungkinan besar akan mengganggu beberapa orang dan mengganggu rencanaku. Beberapa orang. Fu Bai sedikit terkejut. Maksudmu 4 keluarga? Jericho Lee menoleh dan menatapnya, tepatnya, dia dari Jiuk Xuanmen. Mengapa kamu harus berhati-hati terhadap mereka? Jika kamu menukar sandera, meskipun Jiu Xuanmen mengetahuinya, itu tidak masalah. Fu Bai bingung. Tidak. Menurutmu itu terlalu sederhana. Pertama-tama, kamu dan aku telah mencuri database yang diselidiki oleh 4 keluarga selama bertahun-tahun. Meskipun mereka belum menemukannya, cepat atau lambat database itu akan terungkap. Selama aku terus mengambil tindakan terhadap Jiuk Xuanmen, mereka pasti akan menyadari kebocoran database.
Sekarang, jika saya dengan ceroboh memberikan pemberitahuan pertukaran sandera kepada keluarga Rong, tidak masalah jika identitas saya terungkap, tetapi Jiuk Xuanmen akan segera menghubungi saya. Bagaimana cara menghubungiku? Fu Bai tidak melewati tikungan sejenak. 20 tahun yang lalu, Jiuk Xuanmen mengejar ayahku kemana-mana, dan ibuku terjebak di rumah Rong. Kalau dipikir-pikir, kenapa Jiuk Xuanmen tidak menyandera ibuku dan mengancam ayahku? Dengan dia sebagai sandera, Mei ayah pasti akan ditangkap. Bab 863. Begitu pertanyaan itu keluar, Fu Bai tercengang. Setelah sekian lama, dia mengerutkan kening dan menggaruk bagian belakang kepalanya. Ya, ini terlalu salah. Dengan sandera di tangan, mudah untuk menemukannya. Apakah Jiu Xuanmen takut pada keluarga Rong? Tidak mungkin. Jericho Li hanya memveto, dengan kekuatan Jiu Xuanmen, apakah kamu akan takut pada keluarga yang mulia? Hanya ada satu penjelasan. Jiu Xuanmen sengaja menjebak ibuku di rumah Rong. Itu memang disengaja. Hanya ketika ibuku terjebak di rumah Rong, ayahku tidak bisa meninggalkan ibu kota karena dia tidak bisa pergi terlalu jauh untuk menyelamatkan ibuku. Fu Bai terkejut, umpan. Ya, Jericho Li mengangguk dengan berat, sebelum saya datang ke ibu kota, saya telah mempertimbangkan kemungkinan ini. Belakangan, segala macam tanda membuktikan bahwa spekulasi saya benar. Ibuku adalah umpan, untuk memikat ayahku agar muncul. Adapun mengapa aku tidak menyandera ibuku secara langsung, itu karena tangan Jiuk Xuanmen tidak terlalu panjang. Dikombinasikan dengan informasi database dan pandangan ayahku, Jiuk Xuanmen tidak bisa mengirim banyak orang untuk bekerja. Di Tiongkok, mereka hanya dapat mendukung boneka seperti menetap dan bertindak atas nama mereka. Tetapi jika mereka menangkap ibu saya, itu adalah paparan langsung. Fu Bai tiba-tiba menyadari, saya mengerti, singkatnya, Jiuk Xuanmen menggunakan keluarga Rong, biarkan keluarga Rong membantu merawat para sandera. Apakah kamu ingin membunuh dengan pisau? Benar. Itulah sebabnya kamu mengatakan bahwa sekali kamu pergi langsung ke keluarga Rong untuk bertukar sandera, itu sama saja dengan melemparkan dirimu ke dalam jaring dan mengekspos keberadaanmu. Jika kamu tidak mengatakan itu, mereka akan memanfaatkanmu lebih jauh dan memikat ayahmu. Menunjukkan. Dengan baik. Singkatnya, Jericho Li dan Li Wenyan telah bertemu beberapa kali selama periode ini. Meskipun Jiu Xuanmen belum menyadarinya, begitu hubungannya dengan Rong Xinlian terungkap, keluarga Rong dapat mengikutinya dan mengetahui jejak Li Wenyan. Saat ini, meski Li Wenyan tidak harus menyembunyikan kepala dan ekornya seperti di awal, ia masih berada dalam situasi yang sangat berbahaya, terutama di bawah tekanan Yama. Jericho Li tidak dapat menambah tekanan pada Li Wenyan saat ini, atau bahkan mengungkap keberadaannya. Fu Bai meraih bagian belakang kepalanya. Apa yang akan kamu lakukan? Li Wenyan mengerutkan alisnya, merenung dalam waktu lama, dan berkata, saya sudah memikirkannya dengan hati-hati. Saya tidak bisa bertukar sandera secara langsung dengan keluarga Rong. Tapi akan jauh lebih mudah jika dibalik. Menukar. Fu Bai mengedipkan matanya dan tiba-tiba menjawab, maksudmu, biarkan keluarga Rong datang kepadamu untuk bertukar sandera. Daripada kamu mendatangi mereka untuk bertukar sandera. Ya. Fu Bai mengerutkan kening, bukankah itu sama? Mereka semua adalah sandera pertukaran. Bagaimana Anda bisa menjamin bahwa Jiu Xuanmen tidak akan menemukan petunjuk apapun? Jericho Li menyeringai, itu tidak sama. Karena jika keluarga Rong yang mengambil inisiatif untuk bertukar sandera, mereka tidak akan pernah membuat pernyataan publik. Mereka hanya akan menutup-nutupi sebanyak mungkin, dan apa yang disebut keburukan keluarga tidak boleh dipublikasikan. Bayangkan saja tuan muda dari keluarga Rong diculik dan bahkan ditukar sebagai sandera. Yang lebih buruk adalah menukar wanita muda yang membuat keluarga kehilangan muka 20 tahun yang lalu. Jika Anda adalah Rong Changsheng, apa yang akan Anda lakukan? Fu Bai sedikit terkejut, dan langsung tertawa getir. Rong Changsheng adalah pria yang sangat memperhatikan reputasi keluarga. Kejadian 20 tahun lalu membuatnya merasa tidak tahu malu, dan dia masih mengkhawatirkannya. Dari fakta bahwa dia mengirim seseorang ke kota Luzu untuk menemukan masalahmu, kami bisa melihat bahwa dia adalah pria yang ingin kehilangan muka dan hidup menderita. Dia pasti akan berusaha menutupi semuanya. Hehe, selama dia meliput, dia tidak akan membuat pernyataan publik. Mata Jericho Li menunjukkan senyuman bahwa plotnya berhasil. Namun, saya mengetahui sebelumnya bahwa keluarga besar telah lama disusupi oleh keluarga menetap. Bahkan jika Rong Changsheng akan menutupi masalah ini, Jiuk Xuanmen akan tetap tahu. Fok memikirkan masalah lain. Ya. Jericho Li mengangkat lengkungan yang berarti di sudut mulutnya, aku sudah memikirkan tindakan balasan sejak lama. Sebenarnya, aku tidak khawatir Jiu Xuanmen akan mengetahui tentangku, atau mereka akan menemukan ayahku. Sebaliknya,
Saya mencoba untuk menunda. Saya menunggu kesempatan. Kapan? Fu Bai heran. Jericho Lee menepuk pundaknya. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Anda akan mengetahuinya setelah beberapa saat. Adapun berita tentang Rong Tianlin yang diikat, terserah Anda untuk memberitahu keluarga Rong. Apa? Fu Bai segera menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Saya tidak akan melakukannya. Jika Rong Changsheng tahu bahwa Rong Tianlin telah diculik, dia pasti akan mencurigaiku, dan aku akan mati. Jangan khawatir, kamu tidak bisa mati bersamaku. Jericho Lee tersenyum. Fu Bai memalingkan matanya dan berkata, keluar. Tidak. Jangan katakan apa-apa. Kamu mencoba membunuhku dan mendorongku ke dalam lubang api. Dia tidak ingin mati muda. Jika dia pergi ke rumah Rong seperti ini, itu tidak benar. Berbeda dari kematian. Lihat dirimu. Apakah kamu pikir akulah yang ingin menyakitimu? Jericho Lee memutar matanya. Seperti. Fu Bai mengangguk tanpa ragu-ragu. Muncul. Jericho Lee menjabat tangannya dan menamparkan tengkoraknya. Dia menatapnya dengan marah, tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya kamu menyebut dirimu tahu segalanya. Bahkan jika aku tahu segalanya, kepalaku tidak keras. Apakah kamu pikir aku pergi ke Rongs untuk membeli sayuran di pasar sayur? Aku akan pergi ke Rongs, itu kepala besinya. Fu Bai tidak marah. Jericho Lee hanya ingin mengusirnya, jadi dia mengalihkan pandangannya dan berkata sambil tersenyum, jika kamu bersedia membantuku melakukan ini dengan baik, aku akan memberimu keuntungan. Melihat wajahnya yang tersenyum, Fu Bai membuat Ling Ling menggigil, dan tiba-tiba merasakan sehelai rambut di hatinya, aku tidak percaya. Jam berapa kamu tidak selingkuh? Aku tidak tertipu olehmu. Jericho Lee memberinya tatapan pucat, bukankah kamu selalu ingin menjadi seorang pejuang? Selama Anda menyelesaikan semuanya, saya dapat mengarahkan Anda ke jalur seni bela diri. Apa? Wajah Fu Bai berubah drastis, menunjukkan rasa tidak percaya yang kuat, tidak mungkin. Saya telah melewati usia terbaik untuk berlatih seni bela diri. Bagaimana saya bisa menjadi seniman bela diri? Saya tidak percaya Anda tidak menggambar kue besar. Li Jericho Lee memeluk dengan kedua tangannya, percaya atau tidak, aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa kurang dari setahun sejak aku menginjakkan kaki di seni bela diri. Mata, apakah kamu bercanda? Anda baru mengikuti seni bela diri selama setahun, dan Anda begitu kuat. Bangga, kebanyakan orang mulai berlatih seni bela diri sejak usia muda. Mereka terus berlatih hari demi hari. Mereka yang bisa menjadi penguasa surga sebelum usia 30 tahun disebut jenius. Tapi Jericho Lee bilang dia butuh waktu kurang dari setahun untuk menjadi guru surga. Palsu sekali. Saya tidak percaya Fu Bai. Jericho Lee memandangnya dengan tenang dan berkata sambil tersenyum, kamu tidak percaya itu urusanmu. Jika kamu cukup tahu tentang aku, kamu harus tahu bahwa ada sekolah seni bela diri Rende di kota Lusu, dan ada lusinan sekolah seni bela diri. Seniman di sekolah seni bela diri. Saya dapat memberitahu Anda secara bertanggung jawab bahwa beberapa bulan yang lalu, mereka adalah orang-orang biasa yang tidak memiliki kekuatan untuk mengikat ayam. Tapi sekarang yang terkuat di antara mereka sudah menjadi orang yang membangun yayasan. Bab 864. Fu Bai tercengang, dan ada gelombang di hatinya. Adapun sekolah seni bela diri Rende, dia secara alami tahu bahwa dengan bangkitnya Tuan Li, reputasi perusahaan Rende dan sekolah seni bela diri Rende mulai tumbuh. Di antara mereka, anggota sekolah pencak silat Rende semuanya memiliki jenis ilmu bela diri yang sama, terutama pukulan. Awalnya, Fu Bai mengira orang-orang itu semua direkrut oleh Jericho Lee, dan mereka sudah menjadi pejuang sebelum direkrut. Sekarang, dengan bantuan Jericho Lee, orang-orang itu menjadi pejuang. Kabar mengejutkan ini memberikan dampak yang cukup besar bagi Fu Bai. He Gulu menelan ludahnya dengan keras, dan matanya tertuju pada Jericho Lee, bagaimana kamu bisa membuktikan bahwa pernyataanmu benar? Aku tidak percaya. Jericho Lee menatapnya sambil tersenyum, tapi dia bisa mendengarnya dari sini faktanya, hati Fu Bai telah terguncang. Saya tidak mengatakan semuanya. Percaya atau tidak, itu terserah Anda. Saya memiliki metode pelatihan khusus. Saya tidak menggunakan cara jahat non-manusia atau merusak fondasi saya. Kekuatan yang saya dapat adalah nyata. Satu-satunya hal buruknya adalah proses pelatihannya sulit, dan orang yang tidak memiliki ketekunan tidak dapat menaatinya. Saya dapat memberitahu Anda bahwa saya jarang memberitahu orang lain tentang hal itu. Setelah desa ini, tidak ada tokoh. Meskipun tidak banyak orang yang membantu saya sangat ingin bekerja keras untuk menemukan orang yang tepat. Ambil retret terlebih dahulu. Sejujurnya, Fu Bai adalah orang yang paling cocok untuk membantunya melakukannya. Pertama-tama, Fu Bai sendiri adalah orang yang banyak akal,
ditambah dengan julukan tahu segalanya, artinya informasinya cukup lengkap. Keluarga Rong tidak akan mudah meragukannya, dan lebih mudah mempercayainya. Tentu saja, pada akhirnya tergantung apakah Fu Bai mau atau tidak. Jika dia menolak, Jericho Lee hanya bisa mendatangi orang lain. Kulit Fu putih berkedip-kedip, tidak menentu, dan hatinya jatuh ke dalam perjuangan yang mendalam. Baginya, selalu menjadi simpul dan bekas luka yang tak terpisahkan karena dia tidak bisa berlatih seni bela diri. Untuk ibu kota yang penuh dengan bakat dan memperhatikan tinju dan kekuatan, jika tidak bisa berlatih silat berarti hanya bisa menjadi orang yang tidak berguna. Sekalipun dia mengambil jalan pikiran, itu adalah jalan yang kecil. Ketika dia bertemu dengan seorang pejuang yang kuat, tidak peduli seberapa pintar pikirannya. Sekarang Jericho Lee memberitahunya bahwa tidak diragukan lagi merupakan daya tarik yang besar baginya untuk menginjakkan kaki di seni bela diri. Namun dia tidak yakin apakah yang dikatakan Jericho Lee itu benar. Jika itu salah, itu adalah kegembiraan yang kosong. Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah gagal menemukan cara untuk berlatih seni bela diri. Akibatnya, dia ditipu. Setiap saat, dia dikecewakan dan dipukul lagi dan lagi, yang membuatnya tidak lagi mempercayai kata-kata tersebut. Surat. Atau tidak. Fu Bai mengepalkan tangannya, berpikir lama, dan akhirnya mengatupkan giginya. Oke. Aku jamin kuda mati adalah dokter kuda yang hidup. Bahkan jika Jericho Lee pada akhirnya menipu dia, itu akan lebih baik daripada puas dengan status quo. Dia benar-benar tidak ingin menjadi seperti ini. Dia hanya bisa menjadi penasihat yang tidak berguna. Dia mendambakan kekuatan dan ingin menjadi pejuang yang kuat. Jericho Lee menunjukkan senyuman di wajahnya dan berkata, bagus sekali. Di masa depan, Anda akan senang dengan keputusan Anda sekarang. Tentu saja, dia tidak bermain dengan Fu Bai. Pada awalnya, kondisi Sun Qiang lebih buruk daripada Fu Bai, tetapi mereka tidak berhasil memasuki seni bela diri. Sekarang, sebagian besar Sun Qiang dan yang lainnya telah menjadi pembangun seni bela diri dasar. Selama mereka tetap berpegang pada metode pelatihan yang diatur, bukan tidak mungkin bagi mereka untuk menjadi pionir seni bela diri pemecah lembah dan bahkan guru surga. Saya harap Anda tidak menipu saya. Suasana hati Fu Bai sedang rumit. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, bagaimana saya bisa memberitahu keluarga Rong? Apakah untuk memberitahu seluruh keluarga Rong atau salah satu dari Rong Changsheng? Beritahu saja beberapa anggota senior keluarga Rong, tapi kita harus memberitahu Rong Changsheng. Jericho Lee dengan sungguh-sungguh mengingatkan, dia adalah orang yang paling berkuasa di keluarga Rong, dan dia harus bertanggung jawab atas urusan keluarga Rong, jadi itu saja. Tidak ada gunanya memberitahu orang lain. Begitu, Fogg mengangguk. Selain itu, saat memberitahu, perhatikan kata-katanya, dan jangan biarkan orang lain mengetahuinya, tapi menurutku Rong Changsheng sendiri akan memperhatikan hal ini, dan dia pasti tidak akan membiarkan orang yang tidak relevan mengetahui skandal itu. Dan, mata Jericho Lee menoleh dan dia mulai tersenyum penuh arti. Senyuman itu membuat hati Fu Bai berbulu, dan dia berpikir, apa yang orang ini lakukan. Saya ingat ketika saya menyebutkannya dan berbicara dengan Rong Changsheng sendirian, saya akan melakukannya ceritakan padanya tentang Jiu Xuanmen. Saya juga akan memberitahunya bahwa keluarga Rong telah disusupi oleh keluarga menetap dan keluarga lainnya. Pada saat yang sama, saya juga akan memberitahu Anda apa yang saya temukan di perusahaan Rong ketika Anda mengikuti Rong Tianlin beberapa waktu lalu. Apa? Fu Bai terkejut. Jika Anda mengatakannya, bukankah Anda berinisiatif untuk mengungkapnya? Semuanya. Apakah itu baik-baik saja? Jangan khawatir. Orang tua Rong Changsheng sangat memperhatikan wajahnya. Ketika dia mengetahuinya, dia tidak akan pernah mengumumkannya kepada publik. Kecuali, dia ingin membiarkan keluarga Rong dihancurkan langsung oleh Jiu Xuanmen. Fu Bai mengerutkan kening, merenung lama, dan akhirnya ingin memahami rencananya, tiba-tiba berkata, saya mengerti, Anda akan membiarkan Rong Changsheng mengeluarkan mata-mata keluarga Rong, bahkan dia akan mengambil inisiatif untuk membantu Anda menutupi meningkatkan pertukaran Rong Xinlian agar tidak mengganggu Jiu Xuanmen, sehingga kamu dapat menunda waktu dan membiarkan Jiu Xuanmen memeriksamu nanti. Pop. Jericho Lee menjentikkan jarinya dan mengangguk puas, pintar. Fu Bai tiba-tiba tersadar, begitu. Kalau orang lain, tidak mungkin seperti ini. Tapi kalau sejahtera, beda. Yang paling dia perhatikan adalah wajah dan status keluarga. Ini benar-benar sasaran penanggulangan dirumuskan hanya setelah karakter dan gaya perilaku Rong Changsheng telah ditentukan. Tidak heran Jericho Lee begitu yakin bahwa jika dia membiarkan keluarga Rong datang kepadanya untuk bertukar sandera, dia tidak akan menjadi sasaran Jiu Xuanmen. Sekarang kamu sudah mengerti, terserah kamu. Menurutku kamu harus tahu cara menanganinya. Jericho Lee berkata sambil tersenyum.
Fu Bai menghela nafas dan berkata, saya akan mencobanya. Kamu punya waktu, tidak lebih dari seminggu. Aku akan menunggu kabar baikmu. Yah, begitu. Fu Bai pergi dengan bingung. Melihat punggungnya, Jericho Lee menarik napas dalam-dalam, dan matanya tertuju. Selama aman dan lancar, aku menyelamatkan ibuku. Dengan kemampuan sejahteraku, aku seharusnya bisa menunda setidaknya seminggu. 1 minggu sudah cukup bagiku untuk mengambil langkah selanjutnya. Ayah, kamu harus melakukannya bekerja lebih keras. Anda harus berlatih keras selama periode ini. Apakah Anda dapat membuat Jiuk Xuanmen melemparkan ketakutan tikus tergantung pada apakah Anda dapat menerobos ke ranah Lingxi dalam waktu setengah bulan. Bahkan Jiuk Xuanmen tidak akan berani membuat terobosan jika Anda menjaganya. Itu. Pada saat itu, kita tidak perlu khawatir lagi tentang hal-hal yang terungkap di tahun-tahun itu. Pada saat itu, Li Wenyan akan memiliki kekuatan untuk bersikap positif dan terguncang oleh Yama, dan Jiuk Xuanmen tidak akan lagi menjadi ancaman. Setidaknya di Tiongkok, Jiuk Xuanmen tidak lagi mampu menimbulkan gelombang. Bu, tunggu sebentar, aku akan segera mengeluarkanmu. Bab 865. Jericho Lee bekerja langkah demi langkah dan menghitung langkah demi langkah. Alasan mengapa dia harus melakukan begitu banyak perhitungan adalah untuk berusaha tidak meningkatkan risiko Li Wenyan dikejar oleh Jiuk Xuanmen. Namun, selama kekuatan Li Wenyan terus menerobos, bahaya tersembunyi ini tidak akan ada lagi. Dia percaya bahwa setelah Li Wenyan membaca database yang dia berikan, dia akan berusaha sebaik mungkin untuk berkultivasi. Bagaimanapun, Li Wenyan telah menguasai cukup banyak rahasia Jiuk Xuanmen. Jika dia tidak mengambil tindakan, itu akan membuang-buang informasi. Tentu saja perhitungan Jericho Lee memiliki tujuan lain. Ketika Jiu Xuanmen tidak menyadari segalanya, dia akan melakukan tata letak terlebih dahulu, sehingga sebelum Jiu Xuanmen mulai bertindak, dia dapat mengambil langkah pertama untuk menyerang. Jika kita ingin melakukannya, kita harus menebang akarnya. Yang dia inginkan bukanlah memberi peringatan sederhana kepada Jiu Xuanmen, atau membiarkan Jiu Xuanmen takut padanya. Yang dia inginkan adalah membiarkan Jiu Xuanmen menghilang sepenuhnya dari dunia. Keesokan harinya, Su Ting dan yang lainnya menelepon Jericho Lee dan mengatakan sesuatu yang mengejutkannya. Berapa banyak dari Anda yang telah Lu Shaowu mentransfer semua industri perusahaan atas namanya? Jericho Lee berkedip, operasi apa ini? Dia tidak mengerti. Su Ting ragu-ragu dan berbisik, saya tidak tahu. Seseorang menelepon saya tadi malam untuk memberitahu saya bahwa saya memiliki kontrak yang harus ditandatangani. Saya merasa sangat bingung. Pagi-pagi sekali, seorang pengacara datang membawa kontrak tersebut dan mengatakan bahwa itu adalah hak perusahaan. Kontrak transfer saham. Dia meminta saya untuk menandatanganinya. Saya tidak berani menandatanganinya. Saya menelepon Jia Zhengliang, dan mereka semua menerima kontrak yang sama. Jericho Lee tertegun, apakah Anda menandatanganinya? Belum, aku tidak berani menandatanganinya, Su Ting ragu-ragu dan khawatir. Jericho Lee, apakah ini jebakan? Aku takut kalau aku menandatanganinya, aku akan mendapat masalah. Katanya bos beberapa perusahaan akan melarikan diri. Dan meminta beberapa orang luar untuk menandatangani kontrak dan menjadi pendukung. Yah, sangat penting untuk berhati-hati. Tunggu sebentar, saya akan menelepon untuk mengonfirmasi. Bagus. Jericho Lee segera menghubungi telepon Fu Bai. Menurutnya Fu Bai harus mengetahui situasinya. Halo. Lu Shaowu memindahkan perusahaannya ke Su Ting. Tahukah kamu apa yang terjadi? Jericho Lee bertanya langsung. Fu Bai berkata sambil tersenyum, yah, aku tahu. Aku menyarankannya padanya, kamu meminta Lu Shaowu melakukan ini. Jericho Lee tertegun. Ya. Menurutmu, Lu Shaowu, sebagai tuan muda dari keluarga Lu, tahu bahwa dia tidak boleh menyinggung perasaanmu. Jika kamu ingin menghukumnya, kamu tidak bisa begitu saja menghapus nama keluarganya seperti yang dilakukan Ying Chuan. Selain itu, Lu Shaowu tidak melangkah terlalu jauh, jadi dia menimbangnya dengan hati-hati dan membiarkannya mengeluarkan banyak darah. Baginya, kehilangan perusahaan jelas merupakan hukuman terbesar. Mendengar pidatonya, Jericho Lee mengangguk sambil berpikir, itu benar. Prestasi Lu Shaowu memang tidak luar biasa, dan kekuatannya memang seperti itu, namun ia memiliki beberapa bakat bisnis, dan perusahaan selalu menjadi modal kebanggaannya. Sekarang setelah perusahaannya bubar, ini jelas merupakan pukulan besar baginya. Hei, bagaimana kabarmu? Apakah kamu puas? Pencuri putih tertawa. Tidak buruk. Jericho Lee mengangguk. Awalnya, dia menyerahkan masalah ini kepada Gai Suetian untuk melihat seberapa banyak yang bisa dia lakukan. Sepertinya Gai Suetian sangat takut padanya. Untuk menjadi bijak dan melindungi dirinya sendiri, dia lebih suka menyinggung Lu Shaowu.
Menutup telepon, Jericho Lee segera menghubungi telepon Suting. Pada akhirnya, Suting menggenggam ponselnya dan dengan cemas menunggu panggilan tersebut. Begitu telepon berdering, dia langsung menekan tombol jawab, Jericho Lee, bagaimana? Jangan khawatir tentang penandatanganan kontrak. Aku sudah memastikannya. Itu yang dijanjikan Lu Shaowu. Dia tidak punya keberanian untuk kembali. Jericho Lee berkata dengan suara yang dalam. Ini. Suting menatap dengan mata besar, benar-benar dipindahkan ke kita. Ada apa? Apakah kamu tidak senang memiliki begitu banyak saham di perusahaan? Sejauh yang saya tahu, perusahaan Lu Shaowu tidak terlalu besar, tetapi memiliki nilai pasar beberapa miliar yuan. Tampaknya jika Anda berbagi, kamu bisa berbagi banyak, kata Jericho Lee sambil tersenyum. Dengan bagian sebesar itu, Suting dan yang lainnya langsung berubah menjadi orang kaya. Suting menggelengkan kepalanya, tidak, menurutku tidak praktis untuk mendapatkan sepotong kue sebesar itu secara tiba-tiba. Tidak ada kue di langit, tapi pengecualian kali ini. Secara psikologis, Suting, Lu Junyi dan yang lainnya sedikit menerimanya, tetapi mereka merasa sangat tidak nyaman. Ini jebakan. Baiklah. Jericho Lee menghela nafas dan berkata sambil tersenyum, denganku, Lu Shaowu tidak memiliki keberanian untuk kembali. Jika dia ingin kembali, dia harus mempertimbangkan konsekuensinya. Bagiku, perusahaan itu tidak layak untuk disebutkan, tetapi bagimu, itu bisa mengubah takdirmu. Aku tahu. Suting merasa seperti sedang bermimpi, seperti dia telah pergi. Jadi dia menjadi kaya. Setelah terjun ke dunia kerja sosial, ia terlalu sadar akan sulitnya hidup dan sulitnya mencari uang. Terkadang dia harus melihat wajah orang dan berkompromi demi gaji ribuan yuan. Kini, sepatah kata pun dari Jericho Lee telah mengubah nasibnya. Dia tidak lagi harus hidup seperti sebelumnya. Apakah ini sukses? Sekalipun itu mimpi, jangan bangun. Anda memberitahu Lu Junyi bahwa mereka telah menandatangani kontrak. Adapun apa yang saya katakan sebelumnya, Anda memutuskan untuk pergi atau bekerja di perusahaan Anda sendiri. Keputusan ada di tangan Anda. Setelah beberapa kata nasihat, Jericho Lee menutup telepon. Sebagai teman yang baik, dia tidak akan pelit jika bisa membantu mereka. Awalnya, dia berencana mengatur beberapa orang di perusahaan untuk mengurus mereka. Tapi sekarang, sepertinya kita tidak membutuhkannya. Beberapa orang memiliki tempat yang lebih baik untuk dikunjungi. Tentu saja, jika mereka ingin bekerja di perusahaan Rende, dia sangat diterima. 2 atau 3 hari berlalu berturut-turut, dan semuanya tenang. Jericho Lee akan mempelajari informasi database atau berlatih ketika dia punya waktu luang. Hanya ada 2 jenis ilmu pedang yang aku tahu sejauh ini. Yang satu digunakan untuk berlatih ilmu pedang, dan yang lainnya digunakan untuk bertarung. Meskipun pedang pengejar angin Qianli memiliki kekuatan tak terbatas, caranya terlalu sederhana. Akan selalu ada kelemahannya. Dalam merekrut talenta baru. Jika kamu bertemu musuh yang telah mempelajariku, aku khawatir kamu tidak dapat membunuhnya semudah sebelumnya. Setelah memikirkannya, Jericho Lee berencana untuk menguasai beberapa metode lagi. Jika dia memiliki lebih banyak keterampilan, dia tidak akan memiliki terlalu banyak kartu. Dalam warisan orang bijak medis, terdapat banyak seni bela diri dan banyak keterampilan sampingan. Setelah identifikasi yang cermat, Jericho Lee memilih beberapa seni bela diri yang paling cocok untuknya. Yang Hun Jue, seni bela diri tingkat lokal, adalah seni bela diri khusus bagi mereka yang mengembangkan seni bela diri. Dapat memperkuat dan menyempurnakan ilmu ketuhanan sepanjang waktu, menjadikan laut sekokoh batu. Pedang Taisang level 9 dan teknik pedang tingkat bumi dibagi menjadi 9 tingkat. Gerakan pedang tidak dapat diprediksi. Mereka dapat diubah dengan menggabungkan aura prajurit itu sendiri. Mereka sangat kuat. Panah burung undet, seni bela diri tingkat surga, memiliki 9 tingkat. 3 tingkat pertama adalah kekuatan seni bela diri tingkat bumi, dan 6 tingkat terakhir adalah kekuatan seni bela diri tingkat surga. Dipandu oleh aura surga dan bumi, ia mengubah langit dan bumi menjadi busur panah dan menembus matahari dan bulan. Ia dapat mengubah bintang-bintang dan menembak jatuh nebula. Seni bela diri ini membutuhkan kesadaran spiritual tingkat tinggi bagi para praktisi. Hanya ketika mereka mencapai tingkat surgawi tuan, bisakah mereka menyentuhnya. Kalau tidak, mereka akan mati jika menggigitnya kembali.